Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Video ini dijawab untuk calon customer ataupun customer yang mungkin sebagian terlewat untuk membaca di blog saya ya, karena di blog saya itu penjelasannya sudah cukup detail ya. Jadi saya buatkan saja videonya biar tidak berulang-ulang untuk menjelaskan konsep-konsep pertanyaan yang juga keluar dari video saya yang pertama mengenai LARS ya, Liquid Acid Repeating System ya, pengolahan emas yang sangat murah. Dalam 1 tonnya di kisaran 50.000, bahkan di paling mahal di 150.000 ya. Jadi apa fokus utama dari penjualan LARS ini? Pertama, LARS ini adalah fokus utamanya mengekstrak emas. Jadi ada yang diabaikan. Yang diabaikan ya tentunya pengotor, juga tembaga dan perak. Itu benar-benar dilewatkan pada proses LARS ini. Tetapi apakah peraknya bisa diambil? Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa. Coba kita konsen dulu ke sini. Jadi fokus utamanya adalah mengekstrak emas, tetapi dengan cara yang tepat dan bisa ditelusuri. Berbicara emas ini adalah kita bicara keilmuan yang pasti, karena saya menjual ini karena saya mengukur baju di badan ya, karena dulu terlalu banyak saya rugi, loncat sana loncat sini, beli ini beli itu, bahkan beli tungku saja mulai dari Cina, tungku api biasa, tungku listrik, tungku dari Amerika yang ukurannya berapa ratus kilo emas saya beli, tapi ternyata salah. Salahnya justru salah-salahnya di awal. Contohnya saja misalnya tungku ternyata salah dengan bahan yang saya kerjakan ini, dengan tungku yang tertutup gitu. Nah, karena umurnya akan menjadi sangat pendek dengan bahan yang saya kerjakan, misalnya seperti itu. Semuanya yang kita jual, jadi apa yang kita jual? Yang kita jual sebetulnya formula. Jadi formula sebetulnya sistem pengolahan yang tepat, murah, dalam 1 ton di 100.000, taruhlah sekitar 100.000 ya, bahkan 50.000, itu dijamin dapat emasnya, asal emasnya memang ada dan masuk dalam nilai ekonomis. Selain dari itu tentu sifatnya hanya startup saja. Dalam penjualan 95 juta itu kita akan berikan tungku peleburan yang tipe induksi ya, yang berukuran sekitar 300 gram emas dengan wadah peleburan di 4x4 cm ya, dan juga perangkat electrowinning 1 set yang bisa mengekstrak logam itu di 300 gram per hari pada larutan di 100 sampai 200 liter. Nah, jadi perangkat keras itu sebetulnya tidak begitu penting karena hanya untuk startup ya, tetapi bukan itu fokusnya kita. Fokusnya kita adalah membuat Anda benar-benar mengerti apa yang harus dilakukan pertama kali, selanjutnya, dan sampai membiji menjadi emas. Jadi itu fokusnya kita, dan dijamin murah. Tetapi ya emasnya harus masuk dalam nilai ekonomis. Contohnya kita memeriksakan ke lab, misalnya emasnya itu ada di 1 gram misalnya dalam 1 ton. Nah, di mana-mana hasil laboratorium tidak bisa hasilnya tambang menyamai hasil laporan daripada laboratorium, karena perangkat di laboratorium itu luar biasa sensitif, canggih, detail segala macam. Karena menghitung dari sistem di laboratorium sampai ke atom-atom, ke level atom ya bahkan. Nah, jadi tidak mungkin kita bisa menyamai nilai laboratorium. Tentunya dari nilai laboratorium 1 gram
kita yang akan kita dapatin di bawah 1 gram sudah pastinya. Belum lagi metode pengecekan waktu ke laboratorium sebelum kita masukin ke laboratorium. Gimana cara kita bawa barang tersebut ke lab? Apa yang kita lakukan dengan barang itu sebelum bawa ke lab? Itu bisa saja salah dari awal. Bisa salah dari awal sehingga pengecekan tidak selesai-selesai. Kita dapat angka misalnya 50 gram, bawa kedua kali ada 1 gram, bawa ketiga kali ada 500 gram dan seterusnya. Jadi yang kita jual nomor satu di sini sistem yang seharga 95 juta, formula ya. Jadi terus dengan biaya yang sedemikian murah, apakah sudah termasuk, ada juga pertanyaan, apakah sudah termasuk proses penghancuran? Enggak, sebetulnya itu enggak dihitung proses penghancuran. Penghancuran itu karena sifatnya sudah baku ya. Mau prosesnya apa saja, keumuman ya, mau dibakar langsung, mau memakai air raksa, mau memakai sianida, semuanya kan dihancurkan. Dan kalau kita dapat barang yang sudah halus ya tentunya tidak perlu dihancurkan. Tetapi kalau kita mau ngomong penghancuran, menghancurkan barang dengan gelondong atau ball mill dan macam-macam, sebetulnya kalau melewati listrik, apalagi listriknya dari negara PLN, biayanya akan jauh lebih murah daripada kita menggunakan misalnya genset sendiri ataupun dengan tenaga-tenaga yang lain. Jadi penghancuran ini sebetulnya juga murah sekali, biaya per tonnya murah sebetulnya. Ya kalau sampai biaya penghancuran itu mengganggu dari pendapatan, artinya bahannya sangat sedikit sekali kan. Jadi begitu saja, yang didapatkan adalah tungku dan mesin electrowinning. Tapi jangan dianggap kita menjual barang ini, yang kita jual sebetulnya sistem atau formula ya sebetulnya, sehingga kita tidak terlalu jauh tersesat seperti saya dulu, beli ini, beli itu, beli ini salah, beli ini salah, beli dari Cina salah, beli dari Amerika salah, semuanya salah, sehingga ternyata saya salahnya yang di awal gitu. Jadi ada juga pertanyaan, apakah emasnya dapat? Kalau saya mau saya mau mentriki, mencurangi dengan pertanyaan sederhana itu, saya bisa jawabnya pasti dapat sekarang ini kalau emasnya dapat, tetapi tidak ekonomis kan. Kalau pertanyaannya seperti itu, sebetulnya emasnya pasti dapat, cuman kan kita pastikan dulu masuk pada level ekonomis. Contohnya ya, dengan saya sebutkan biaya operasionalnya di luar dari peralatan per tonnya itu hanya 100.000, mungkinlah dibesar-besarkan, kita besarkan jadi 250.000 misalnya. Asal masuk pada angka itu ya tentunya harus menguntungkan. Misalnya rata-rata di Indonesia ada di 50 gram, apalagi tambang rakyat ya. Tambang rakyat kita ini biasa kan milih-milih, nggak asal comot seperti perusahaan besar yang dia udah kuasai data di suatu lahan, misalnya rata-rata didapatkan hasil pengecekan sekian kali, sekian ratus kali masuk ke lab, berhasil disimpulkan di area tersebut rata-rata ada misalnya 5 gram, 10 gram dan seterusnya per ton. Dalam per ton raw material ada mengandung emas misalnya 50 gram, itu sudah berbeda. Kita tambang rakyat ini kan biasanya adalah kecenderungan untuk memilih bahan. Nah, rata-rata bahannya dari tambang rakyat ini luar biasa banyak sebetulnya, karena kita nggak nyadar juga kita milih-milih sebenarnya, bukan asal ngambil gak karuan kan. Nah, jadi rata-rata kalau untuk ukuran tambang rakyat ini bahan-bahannya itu rata-rata di atas 50 gram. Bahkan ada yang di Lombok itu menyebutkan dalam 1 ton mereka udah punya nilai baku, dia akan dapat di sekitar 200 gram atau 400 gram sebagian bahan per tonnya. Jadi tinggal bayangkan saja dengan biaya yang sangat kecil itu, tetapi dengan cara yang tepat, kerugian itu sangat bisa ditekan, dan kita bisa menelusuri kesalahan. Kalau kita ada kesalahan pada level ini kok nggak ada emasnya, kita bisa mundur ke belakang tanpa ragu.
kita tahu sudah apa yang harus dilakukan. Jadi soal pastinya pasti asal masuk dalam nilai ekonomis tersebut. Juga ada pertanyaan mengenai kenapa perusahaan besar seperti Antam bahkan misalnya atau Freeport tidak menggunakan cara ini. Cara ini memang bukan cara yang tercanggih. Contohnya saja orang mendulang emas. Orang mendulang emas dengan piring itu pasti dapat emasnya. Apalagi di daerah yang memang ada emasnya, entah itu banyak atau sedikit, dia pasti dapatnya. Tetapi kalau mau tarik-tarikan ke pendapatan harian, tentulah benar cara perusahaan. Dia sudah baca semua seperti saya ceritakan semua tadi, yang di depan tadi. Mereka ambil, mereka olah dengan cara yang tepat sehingga mereka jauh lebih besar pendapatannya. Tapi kalau yang melimbang dengan piring ini tidak menggunakan apa-apa selain piring, lalu membakarnya, tentunya itu cara yang efektif, tapi tidak akan lebih banyak penghasilannya. Dia lebih banyak, dia harus memperbanyak karyawan misalnya. Atau dengan sistem yang lebih bagus lagi, dengan misalnya stacking table misalnya kan. Jadi sederhanakan saja, yang kita jual ini adalah sistem dan juga beberapa perangkat keras seperti peleburan dan electrowinning. Tetapi intinya kita dengan modal 95 juta sudah bisa menghasilkan emas dalam 1 hari atau paling lama 2 hari. Karena yang kita proses ini cakupan dalam sekitar nilai 1 ton sampai 2 ton bahan halus per hari yang bisa kita selesaikan dalam 1 hari. Tentu saja berapa pendapatannya bergantung dari nilai emasnya di dalam bahan tersebut. Untuk pembesaran tentu saja bisa, tetapi setidaknya ini dulu yang kita pahami, kita kuasai keilmuannya, kimianya, dan sampailah ke peleburan. Jadi peleburan itu harus gimana, treatment itu harus gimana. Intinya dengan modal 95 juta dijamin Anda bisa menghasilkan emas dalam 1 atau 2 hari pada prakteknya nanti maksudnya. Termasuk juga penggunaan bahan kimia. Bahan kimianya itu tidak menggunakan bahan kimia yang terlarang, tidak menggunakan raksa, tidak menggunakan cyanida, di mana bahan kimianya bisa didapat di mana saja lah di toko kimia, bahkan di Tokopedia, Bukalapak juga bisa dibeli gitu. Dan bicara emas ini bicara data sebetulnya, jadi kita dari awal bisa menyimpulkan apakah ini cukup banyak, apakah ini emas atau bukan, semuanya akan kita ajarkan. Anda tidak perlu mengalami petualangan seperti yang saya alami beberapa tahun lalu, yang dimana menghabiskan banyak biaya, waktu yang tidak karuan, belajar sana sini, main di forum luar negeri segala macam lah pokoknya. Bahkan saya pernah berguru dengan profesor di salah satu laboratorium kimia di sini ya. Dan informasinya tidak akan pernah cukup, terpotong-potong. Yang paling sering akan kita temui baik itu dari forum di dalam negeri ataupun bahkan forum-forum emas yang banyak di Amerika, di Australia, di Kanada, itu banyak sekali forum-forum, tapi semuanya terpotong-potong dan waktu yang bisa menyimpulkannya begitu. Oke, jadi sekian saja dulu. Video ini adalah video mengenai proses pengolahan emas yang saya jual, Lars. Lanjutan video yang pertama ya dari Lars. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.